Dalam Islam itu udah diajarin, Bang. Dalam Islam diajarin. Pernah dengar nggak Allah bilang Allah itu tidak akan merubah hambanya kecuali hambanya yang merubah. That's right. Islam mau paling benar sendiri seperti kelompok hijrah-hijrahan, seperti kelompok salafi wahabi. Jadi untuk pesulap merah, coba kalau memang persepsi publik ini bahwa antum itu bagian dari kelompok hijrah-hijrahan, bagian dari salafi wahabi. Kalau saya pribadi ya, kalau mereka ini kan kayak nggak suka dibongkar-bongkarin. Sekali lagi tujuan saya itu untuk di kehidupan berikutnya. Tugas saya cuma mengingatkan. Masalah lu mau dengar atau enggak, tanggung jawab lu. Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Karena apa? Takut dia minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri, bawa sendiri. Karena nggak mau speser pun memberatkan yang dipinjemin. Kalau memang itu persepsi publik itu keliru, coba antum kasih deklarasi bahwa antum itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berbau hijrah-hijrahan, tidak berbau HTI, tidak berbau salafi wahabi. Kalau nggak berani bikin deklarasi itu ya berarti memang iya. Lucu memang. Tapi begitulah model gerakan artis hijrah seperti yang sering dikumandangkan Arie Untung dan kawan-kawan artisnya. Wow. Sampai sesimpel itu, which is kita belum bisa ngejalanin seperti itu, gitu. Iya. Which is gini, gue udah meninggalkan riba mungkin udah 3-4 tahun. Oke. Alhamdulillah ya, rezeki malah lebih enak menurut gue, lebih santai hidup gue. That's good. Dan nggak di push, nggak ngerasa kayak waduh banyak anak ini segala macam. Salam pembaharuan. Saudara, nama pesulap merah alias Marcel Radival akhir-akhir ini semakin ramai menghiasi perbincangan di media sosial, terutama dalam hal ia membongkar rahasia perdukunan dan klinik yang marak di negeri ini. Dalam beberapa hal, kita mendukung aksi pesulap merah ini, namun tidak ada salahnya bila kita mengkritisi, dalam artian kita tidak mesti mendukung semua opini dan argumennya. Kita percaya perihal hal-hal mistis dan hal gaib bagaimana ajaran Islam, tapi kita juga sadar kalau sains, ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, ilmu psikologi hingga sulap mengalami perkembangan yang super cepat beberapa dekade ini. Jadi jangan kaget kalau ada hal-hal yang dulu dianggap gaib atau mistis, beberapa kini mulai bisa dijelaskan secara logika menggunakan pendekatan sains. Apalagi sampai ada orang yang mengaku-ngaku sakti hanya karena menganggap seluruh rakyat Indonesia bodoh akan ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan di atas. Maka satu-satunya cara untuk membuktikan seorang sakti dan menguasai ilmu gaib adalah dengan cara pembuktian, bukan dengan cara open debat atau ancaman-ancaman yang penuh logika falaci. Tanpa adanya pembuktian, maka mohon maaf kalau kita memilih untuk tidak percaya pada orang tersebut. Jangan sampai sini saja alasan kenapa kita mendukung Marcel dalam hal membongkar trik dukun, agar mereka mengaku sakti, punya karomah, tidak hanya koar-koar dan ekstraksi saja, untuk mengelabui masyarakat yang memang sejak kecil sudah dicekoki cerita-cerita soal karomah. Dalam hal mengikuti berita pesulap merah, ada beberapa kendala yang dia alami dalam membongkar aksi tipu-tipu para dukun berkedok penyembuhan. Awalnya banyak yang mengira pesulap merah ini adalah keturunan Cina dan Kristen, apalagi penampilannya mirip tokoh anime dan tidak ada Islam-Islamnya. Akhirnya untuk membuktikan kalau dia Muslim, maka mulailah Marcel menyelinap dalam dakwah di setiap aksi membongkar praktek perdukunan. Cara ini mulai efektif membuat masyarakat mulai berpikir, tapi pada akhirnya terganjal penampilan si dukun yang berdandan Islami, lalu bergelar pemuka agama dan kadang membawa nama-nama Allah. Mayoritas masyarakat kita, ya Anda tahulah, jelas akan cenderung membela siapa. Lucunya Marcel selalu berkata semua atas izin Allah, untuk menghindari diminta pembuktian plus merendahkan. Tapi ketika live di YouTube pribadi, semua yang dia lakukan selalu berhasil. Kok izin Allah bisa diatur seenaknya jidat olehnya? Tapi pesulap merah tidak kehilangan ide. Akhirnya dia juga menggandeng beberapa ustadz untuk mengcounter dirinya yang mengaku ahli agama. Cara ini ternyata efektif dan membuat masyarakat akhirnya mayoritas mendukungnya saat ini. Tanpa disadari, ternyata ada masalah yang tidak disadari Marcel. Apa itu? Ternyata aksinya ada yang menunggangi. Iya,
Awalnya Marcel kolaborasi dengan Ustadz Faizar, ini mah masih oke lah. Tapi kok kesini-sini yang diajak kolaborasi Ustadz Dery Sulaiman, lalu sampai Arie Untung. Apalagi Pesulap Merah sendiri mengaku kalau dia sering mendengar ceramah Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah. Wah, ada apa ini? Kita tahu Marcel ini toleran, dia juga berteman dengan non-muslim. Tapi ada kekhawatiran tentang kini Marcel ditunggangi oleh para Wahabi tren hijrah saat ini. Ustadz Dery Sulaiman adalah pembela Uttsya Oki yang berkata kalau wanita sebaiknya menutupi aib suami yang suka menyiksanya agar suaminya makin cinta. Lalu ada Arie Untung. Ya tahulah sepak terjang Arie Untung itu seperti apa. Seperti diketahui dalam podcast Daniel Mananta bersama Arie Untung, soal riba masih hangat dan menjadi perbincangan kalangan warganet saat itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pernyataan Arie soal Raja Salman yang datang ke Indonesia membawa tangga sendiri. Dalam pernyataannya, Arie Untung menyebut alasan Raja Salman membawa tangga sendiri untuk turun dari pesawat adalah untuk menghindari riba. Waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi. Sampai untuk tangga turun dia bawa dari Arab. Karena apa? Dia takut minjem uang ke Indonesia. Kemudian dia dapat dosa karena minjemin tangganya. Mobilnya pun dia bawa sendiri karena dia nggak mau sepeser pun memberatkan yang dipinjemin, kata Arie Untung. Kayak waktu Raja Salman ke Indonesia, pakai pesawat pribadi, sampai untuk tangga turunnya dibawa dari Arab. Karena apa? Takut dia minjemin uang ke Indonesia, kemudian dia dapat dosa karena pakai tangganya. Wow. Mobilnya dia harus beli sendiri, bawa sendiri, karena nggak mau speser pun memberatkan yang dipinjemin. Sebelum diberitakan paham Wahabi, Marcel sempat dilontarkan oleh pendakwah nyentrik Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau akrab disapa Gus Fuad Pleret. Video yang memperlihatkan Gus Fuad menanggapi pesulap merah Wahabi itu pun sempat viral di media sosial. Islam mau paling benar sendiri seperti kelompok hijrah-hijrahan, seperti kelompok Salafi Wahabi. Jadi untuk pesulap merah, coba kalau memang persepsi publik ini bahwa antum itu bagian dari kelompok hijrah-hijrahan, bagian dari Salafi Wahabi, itu kalau memang itu persepsi publik itu keliru, coba antum kasih deklarasi bahwa antum itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berbau hijrah-hijrahan, tidak berbau HTI, tidak berbau Salafi Wahabi. Kalau nggak berani bikin deklarasi itu ya berarti memang iya. Kalau melihat cerita awalnya, jelas ini salah masyarakat yang menilai benar salah dari agama. Seolah-olah kalau agamanya Kristen apalagi Cina, otomatis ucapannya pasti salah.